Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa meet Zoom ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Untuk pada malam ini kelompok 1 akan membahas materi apa nih? Materi yang akan disampaikan Bu Yanti. Yang akan disampaikan. Langsung aja mungkin ke ini ya, ke Bu Yanti. Mangga Bu Yanti. Terima kasih Pak Amin dan terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Saya izin share screen ya Bapak-Bapak. Silakan. Ya, ambil minum dari bawah nih kalian nih. Ada yang mengarahkannya. Oke. Iya, udah ditutup. Jadi Oke, pada kesempatan ini kelompok 1 kita akan membahas tentang keterbatasan fasilitas dalam mengajar informatika. Nah, kelompoknya terdiri dari Pak Andi, Pak Amin, Pak Ambali, saya sendiri, dan Pak Sukanda. Nah, permasalahan dalam TIK itu sebenarnya kalau dari fasilitas itu adanya mungkin salah satunya adalah tidak meratanya bantuan TIK ke sekolah-sekolah. Contohnya misalkan seperti Chromebook, fasilitas yang lainnya yang berkaitan dengan TIK itu tidak merata antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Bahkan sekolah di seluruh Indonesia pun tidak merata ya Bapak-Bapak mungkin ya. Yang kedua mungkin permasalahan yang ada minimnya sarana prasarana yang dimiliki baik itu dari siswa maupun dari sekolah itu sendiri. Dari siswa mungkin yang biasanya kita rasakan adalah mungkin dari sarana seperti handphone Android, lalu juga fasilitas wifi atau kuota siswa yang mungkin jadi kendala buat kita. Kalau dulu mungkin pemerintahan sudah memberikan kuota bantuan ya kepada guru dan siswa, tapi kan sekarang setelah pandemi sudah mulai berangsur membaik, itu kuota tersebut juga kan tidak diberhentikan jadinya ya. Jadi tidak dirasakan kembali. Selanjutnya mungkin tidak semua guru informatika basic pendidikannya dari informatika atau dari basic Xcom itu sendiri. Nah ini sebenarnya menjadikan kendala buat kita semua sebagai pengajar informatika, di mana kebanyakan guru informatika itu basicnya memang bukan informatika. Contohnya saya sendiri, mungkin basic saya bukan dari Xcom, tapi saya basicnya dari teknologi pendidikan. Jadi mungkin agak mirip-mirip gitu ya. Nah selanjutnya permasalahan yang lain ini sebenarnya mencakup dari permasalahan yang tadi sih, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah adalah sarana prasarana yang pendukung yang terbatas, sarana dan prasarana yang dimaksud mungkin yang tadi saya sebutkan baik dari segi komputer, laptop, dan infopus. Mungkin tidak semua sekolah mempunyai sarana seperti ini. Kayak misalkan komputer hanya mungkin dalam satu sekolah itu mempunyai 2 atau 3 komputer saja, sehingga itu menghambat pembelajaran pada informatika itu sendiri. Apalagi fokus laptop dan lain sebagainya. Ketersediaan listrik juga menjadi penghambat juga buat terlaksananya pembelajaran informatika, dan juga pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi itu sangat terbatas, karena memang di mata pelajaran informatika itu sendiri sebenarnya mata pelajarannya itu berbeda dengan mata pelajaran TIK pada kurikulum KTS. Pelajaran informatika di kurikulum Merdeka ini mungkin kalau saya pikir dan saya kira untuk bagi guru-guru yang berada di daerah itu sangat kewalahan. Karena kenapa? Materinya kalau saya pikir itu agak terlalu sulit dan terlalu tinggi, karena contohnya adalah membuat game online. Tidak semua di kelas 7 itu menguasai atau tahu bahkan mengenal komputer seperti apa atau memegang mouse aja seperti apa, enggak semuanya tahu gitu. Karena kenapa? Karena di jenjang selanjutnya, di jenjang sebelumnya atau di fase sebelumnya itu pengenalan terhadap TIK atau perangkat informatika itu sendiri pun tidak dikenalkan, karena di SD tidak ada pelajaran informatika gitu. Selanjutnya
Kemudian ketakutan, pertimbangan dampak negatif dan penggunaan alat yang berupa handphone, laptop dan lain sebagainya. Mungkin ini ketakutan bagi kita semua, tapi bagaimana caranya kita seorang guru menyikapi bahwa dampak negatif dan dampak positif mungkin terhadap teknologi itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita mengarahkan siswa ini kalau ini tuh yang positif dan yang ini tuh yang negatif. Itu dengan memberikan pengarahan kepada siswa, kalau yang negatif janganlah dicontoh, kalau yang positif sebagai untuk mencari ilmu silahkan dicontoh, silahkan kalian eksplor untuk penambah ilmu buat kalian seperti fasilitas internet dan lain sebagainya. Selanjutnya, solusinya bagaimana sih solusinya menanggapi keterbatasan fasilitas itu sendiri? Solusinya mungkin setiap pencairan BOS, mungkin kan di sekolah kan suka ada ya pencairan BOS untuk alokasi untuk pengadaan perangkat komputer setiap 1 tahun, mungkin bisa dibeli 1 atau 2 komputer, saya kurang tahu juga ya kalau untuk alokasi ininya, tapi memang ada untuk alokasi di BOS itu memang diperbolehkan. Lalu kalau dulu pernah kan yang tadi saya sebutkan, dulu pernah memberikan kuota untuk siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring, tapi akan tetapi sekarang kan sudah sangat terbatas. Insya Allah anak-anak zaman sekarang lebih ngulik dalam memberikan kuota, apalagi biasanya anak-anak itu bisa mengakses di mana saya kalau di sekolah otomatis kan wifi itu sangat gratis ya, tidak harus menggunakan kuota. Nah, keterbatasan sarana selanjutnya juga solusinya adalah keterbatasan sarana yang mungkin itu adalah salah satu hal yang merupakan kendala dalam informatika. Nah, pemerintah sudah mengupayakan dengan menggunakan metode pembelajaran plug and plug. Plug and plug ini adalah pembelajaran di mana kita ketika misalkan sarananya terbatas bisa menggunakan unplug. Apabila sarana kita mumpuni bisa menggunakan metode belajar dengan menggunakan plug. Nah, yang keempat adalah guru juga harus kreatif dan inovatif pembelajaran dengan sarana yang terbatas. Kenapa guru harus kreatif dan inovatif? Karena tanpa dengan teknologi pun sebenarnya kita bisa mensimulasikannya ke anak asal kita kreatif untuk mengajarnya. Contohnya seperti ini. Nah, saya sudah pernah melakukannya pada jaringan komputer. Jadi pada saat materi jaringan komputer itu saya membuatkan simulasi tentang LAN MAN WAN. LAN MAN WAN itu bisa anak-anak pingin tahu bagaimana apa itu LAN, apa itu MAN, apa itu WAN, itu mereka dengan membuat dari kardus jaringan LAN, MAN, dan WAN. Mereka hanya berbekal ilmu lewat internet. Kalau jaringan LAN itu seperti ini simulasinya, miniaturnya dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin dari saya cukup sekian, Pak Bapak-bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya mungkin Pak Sukandar. Ada yang bisa ditambahkan? Aduh, silakan. Fasilitas di ini kan memang sangat banyak ya. Silakan Pak Sukandar. Baiklah. Kalau di saya ada kebetulan saya dari 2013 itu sudah tidak mengajar lagi TIK ya. Oh, gitu. Jadi sekarang itu prakarya, baru mau lagi nih. Kalau di tahun sebelum 2013 masih kurikulum 97 kalau tidak salah, saya pernah ngajar TIK dan saya waktu itu memang sarana prasarana tidak mendukung lah. Kita punya komputer PC cuma 1 di staf tata usaha. Tapi sehubungan dengan hobi gitu ya, sehingga saya bawa perangkat-perangkat dari rumah, perangkat-perangkat hard disk bekas atau apa itu memang sangat memotivasi siswa itu dalam pembelajaran itu pada saat itu gitu ya. Nah, sehingga pada saat-saatnya biasanya saling mencuri waktu dengan staf tata usaha. Jadi saya panggil 2 orang gitu untuk aplikasi pengolah kata gitu ya, fine gitu, seperti itu yang pengalaman itu berapa ke belakang gitu. Sekarang belum sekarang dengan informatika seperti ini. Tapi kalau lihat materi di tinggi ya, materinya tinggi. Ya,
itu materi di kelas 7 itu hampir sama seperti itu perangkat-perangkatnya itu seperti pada TIK pada saat itu gitu informasi. Jadi Tapi kalau misalkan lihat materi yang sekarang tuh seperti kayak biner, oktal, Iya. heksal itu diajarkan di informatika, Iya. sedangkan itu biasanya kan diajarkannya ketika waktu SMK ya. Iya. Biasanya itu pembelajaran bilangan biner itu kan diajarinnya ketika Betul. anak mengambil jurusan EKJ, RPL atau yang lainnya itu biner dan lain sebagainya. Iya. Tapi sekarang di kelas 7 dan kelas 8 sudah diajarkan hitung-hitungan bilangan biner gitu. Itu mungkin yang dianggap agak tinggi juga, tapi diajarkan kayak algoritma pemrograman kan pakai Scratch kan nggak semuanya ini ya Scratch Karena lumayan kan- itu walaupun cuma blocking aja ya, Iya. padahal cuma nyusun seperti kayak puzzle. Betul. Saya makanya memotivasi siswa, Bu susah, nggak usah susah, nggak ada yang susah. Ini gampang, cuma mindahin kayak kamu mau puzzle, kamu abis ini ngelakuin kayak gimana, pingin binatangnya muter atau apa, tinggal pindahin aja, geser-geser. Cuman kamu harus punya ilustrasi gambar gitu, ilustrasi bikin flowchartnya. Abis dari sini si kucing ngapain ya, si ini ngapain ya, nah kayak gitu. Itu kan sebenarnya kalau menurut kita yang orang awam dan bukan basic komputer mungkin ya, Iya. Pak Ambali nggak bakalan suka ya Scratch itu ya, bener nggak? Ya, bener-bener ya. Apalagi biner, kalau yang saya kan nggak suka matematika misalkan, Iya. pasti tidak diajarkan ke siswanya biner, heksal sama oktal gitu. Nah apalagi berpikir komputasional, kayak misalkan berpikir komputasional kan dia memberikan sebuah solusi, kayak misalkan ada 3 pulpen atau 3 apa, dia kan menggunakan logika berpikirnya. Itu mungkin kalau menurut saya agak tingkat tinggi juga sebenarnya materinya gitu. Mungkin Pak Ambali dan Pak Andi mungkin ya, atau Pak Amin ingin sharing. Iya. Kalau Maka kembali. ya, kalau tadi yang disampaikan Bu Yanti dicontohkan langsung pemrograman. Kalau kita sampaikan pemrograman untuk anak SMP itu bayangannya udah mumet kayak anak-anak. Memang nggak ada seneng-senengnya gitu anak. Betul. Nggak ada. Tuh, apalagi kalau fasilitasnya kurang Nah, dan mumpuni. Nah, terus contoh mungkin kayak tadi dicontohkan Scratch itu kan dia ada yang by online, ada yang offline ya, ada yang aplikasi. betul. Pakai handphone sebenarnya bisa juga. Ya, ada yang aplikasi online, ada yang aplikasi offline. Cuman bedanya kalau yang online itu dia terupdate terus. Nah, untuk template-nya terupdate. Kalau yang Scratch yang berapa itu kan dia nggak terupdate karena offline. Nah memang ya itu benar sampai disampaikan tadi Bu Yanti gitu, kalau perangkatnya tidak ada juga mempersulit, dan kalau perangkatnya ada pun juga tadi Bu kok sulit Pak, kok susah gitu kan. Nah karena memang diarahkan lagi karena kita juga menggunakan visual ya, script yang pemrograman yang visual. Pemrograman visual. Untungnya ada itu gitu. Kalau pemrograman yang langsung bermain bukan visual, kayaknya tinggal kita sendirian kayak tinggal sama murid kayaknya. Iya. Kalau skrip gitu kan, coding kan juga ya mohon maaf gitu maksudnya, apalagi ditambah SD tidak mengajarkan. Itu sebenarnya kendala buat kita. Kenapa di SD kalau misalkan memang mau itu diajarkan materinya, kalau menurut saya yang relevan memang seperti K13. Jadi bertahap dari yang mudah dulu ke yang sulit. Jangan ini kelas 7 pengolah katanya itu sudah tahu file dan folder, tahu dia mengetik ABCD di keyboard aja, klik kanan klik kiri aja nggak bisa, ngidupin komputer aja nggak bisa. Kok materinya langsung ke bikin file, bikin folder ada. Dan itu sering terjadi saat waktu ANBK itu. Benar, tanda bintang. Nah, nanya bintangnya di mana Pak? Di atas gitu kan. Iya. Mungkin Pak Andi menambahkan tadi. Silakan Pak Andi. Ini kalau menurut pengalaman saya, betul nih yang apa disampaikan oleh Bu Yanti kan. Nah, jadi kalau di sekolah saya, kalau pelajaran yang informatika ini memang sudah tingkat tinggi. Karena contohnya, ini saya sudah ada buku nih, bawa buku.
Iya. Nah, Ya, siap, share, siap. share. buku informatika. Jadi kalau pelajaran pemrograman itu biasanya tuh kan saya juga ngajar di SMK kan, tapi tidak lagi ngajar di SMK, sudah ngajar di SMP. Jadi waktu itu di SMK itu sudah belajar tentang pemrograman, tentang algoritma, tentang apa lagi itu, jaringan komputer. Nah, di SMP sekarang ini, jadi pelajaran SMK sekarang ini yang kelas 1 SMK pindah beralih ke pelajaran SMP kelas 1 SMP. Jadi sudah tinggi benar. Susah untuk Iya. Iya. Jadi benar juga kendala kita sama kendalanya. Jadi anak itu kalau kelas 7 itu dari awal tuh kita ngajarin ya yang dasar dulu, misalnya megang mouse bagaimana, terus ngetik jari bagaimana. Kan kalau misalnya belajar ngetik jari kan ada aplikasinya kan. Nah, aja dulu. Iya. Kalau yang kelas biasanya kalau kelas 8 dan 9 kan bimbingan kan. Saya ajari ini aja, internet saja. Puas mereka senang. Tapi kelas 7 ini kan Wah, belajar materi. Kalau yang kelas 7 ini kan cuma itu belajar tentang apa itu informatika, lalu belajar tentang keterampilan sendiri, berpikir komputasional kan. Nah, contohnya saja yang satu saja, yang buat siswa itu yang masih sulit benar untuk menerima, yaitu pembelajaran tentang berpikir komputasional. Itu contohnya Ya, gini, kalau saya ngasih gambaran sedikit kan. Nah, misalnya ini kan ini laptop, ini komputer. Nah, di dalamnya kan sudah saya jelaskan dalam isi dalam komputernya kan. Misalnya ada hard disk, ada memori, segala macam kan. Nah, saya sudah jelaskan. Nah, tolong digambarkan di buku tulis mereka gambar bentuk. Saya sudah tampilkan di presentasi. Ini gambar hard disk kayak ini. Nah, fungsinya kayak gini kan. Terus gambar memorinya gini. Terus fungsinya gini. Nah, sekarang saya ajak bermain saja. Nah, tolong diingatkan yang Bapak jelaskan nih, yang gambar yang Bapak tampilkan di presentasi di podcast ini, kalau kalian lihat, perhatikan, pelajari. Sudah? Kira-kira sudah mereka lihat? Setengah jam. Lalu semuanya komputernya dimatikan semua. Nah, saya ajak main dulu. Jadi ada buku, mereka ada buku tulis kan. Nah, tolong kalian apa yang kalian lihat tadi, tolong kalian gambarkan saja. Nggak usah bagus, nggak usah apa lagi, benar-benar sempurna, pokoknya sesuai yang kalian lihat saja. Nah, terus jelaskan fungsinya. Dari yang sudah saya kasih tugas, gambarannya itu jauh benar yang kita lihat itu. Memori saja gambar kayak hard disk. Terus apa lagi? Keyboard saja digambar kayak apa tuh, laptop. Nah, terus yang mouse digambar kayak HP. Jadi gimana? Terus saya tanya kenapa ini? Jawabannya cuma satu, Pak. Di rumah kami tidak ada laptop. Kami cuma pakai HP. Ya udah, kalau gitu kan di HP-nya kan ada aplikasi Office kan, WPS Office kan. Iya, betul. Kan. Jadi kan sekarang walaupun Tidak punya laptop, tidak punya komputer, bisa menggunakan handphone. Nah, jawaban anak cuma satu lagi, Pak, kalau handphone digunakan untuk main game saja, Pak. Game online kan ya. Nah, kayak itu saya punya ide. Saya makanya perlombaan ini kalau tahun ini belum bisa. Saya mau ngadakan perlombaan besar buat game online bener di sekolah saya itu. Siapa yang benar-benar mau suka main game online, tandingkan, lombakan. Jadi mereka terpacu. Saya pernah kasih hiburan sedikit ke siswa kan, silakan bermainlah kalian kan puas-puasan. Hanya sudah untuk nanti mereka megang mouse kan. Jadi mereka bermain kan. Tapi kan permainan cuma permainan sederhana kayak kartu, kayak permainan apa tuh yang Angry Birds yang sederhana juga permainan. Dia melancarkan untuk pegang mouse itu dengan saya. Terus Anak pernah nggak ketika anak megang mouse itu ada yang merasa takut, dia klik kiri klik kanan aja suka kebalik. Udah Klik sering. kiri, klik Pasti kanan. itu. tapi Dan Iya. pasti tangannya dingin, Iya. takut. betul. Udah gini-gini nih, Takutan. pegangnya ke tangan Iya. ketakutan. Dia nggak mau ngangkat, pasti ya. Kalau Betul. anak yang baru, Kalau misalnya yang Malah perempuan, dia kadang nunggu instruksi. Nunggu betul. instruksi. nah, jadi Tapi semuanya sama ya. Iya. iya benar. Tapi benar kata Pak Amin, itu sebenarnya bisa terbantu pada saat anak mau melaksanakan AKM di kelas
berapa. Ya betul. Tapi kan AKM Jadi nggak semuanya Pak. Ya, iya benar Di semuanya. di apa namanya dipilih sesuai dengan bio UN Benar, gitu. Bang. Benar, ya Bang. makanya saya sangat menyayangkan bagi sekolah yang punya fasilitas cukup ya seperti saya sendiri lah gitu ya. Kita itu punya satu lab komputer yang standby 40. Nah, yang laptop itu ada 80 unit bantuan. Wah, Nah, makanya Banyak saya ya. tadi sedih banget mendengar cerita dari Mas Sukandar itu. Apa saya lempar ke Mas Sukandar aja gitu ya laptop itu? Iya kasihan tuh Pak. Iya. Saya juga puisi banyak 157. Jadi gini, Betul. Nah, bukan kamu sedikit balik ya. lagi ke kebijakan sekolah itu. Saya sudah menyarankan bahwa untuk laptop itu kalau bisa diberdayakan di lab atau dipinjamkan ke guru-guru yang memang belum mempunyai laptop. Benar. Seperti itu. Pertama Mendingan apa? Supaya ya diberdayakan di ruang guru ya Pak ya biar betul. bermanfaat. Supaya terkontrol. Karena saat ini kondisinya ya maaf disimpan di gudang. Yang namanya di gudang kan bisa jadi jamur dan sebagainya. Rusak Pak. Seperti itu. Laptop komputer saya aja yang pas persiapan UNBK itu 100 sekian 150 lebih itu akhirnya setiap mau ada tes CPNS atau apa diperiksain lagi rusak-rusak. Banyak yang rusak. Betul, pasti. Sama lah itu. Komputer saya juga di sekolah dipakai untuk tes CPNS, P3K sama. Iya. Kayak kemarin kan waktu AN tuh setiap mau ke lab harus dikeluarkan dulu, digotong dulu. Iya. Kan lumayan waktu juga. Dicek-cek dari Iya. awal sampai akhir, Sampai awal. RAM-nya gimana, masih nyala apa enggak. Iya. Makanya saya tadi Kebanyakan sih digigitin tikus ya. Iya, di satu sisi sekolah pasukan dan kekurangan komputer, satu sisi kita kelebihan tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Iya, betul. Nah itu tuh yang suka miris ya Pak Sukandar. Sebenarnya kita nggak terlalu ini ya Pak Sukandar dekat di Jakarta, dari Jakarta. Tapi kok serasa kita kayak yang di Papua, bener nggak Pak Sukandar? betul. Nggak jauh-jauh amat ya. Jauh-jauh amat, padahal di dekat Jakarta juga ada sekolah yang nggak merata, nggak semuanya punya, misalkan akses jalan pun juga susah gitu. Mungkin listrik pun juga nggak ada kan yang seperti itu ya, masih ada. Di Serang juga masih banyak Bu. Bahkan itu di pusat kota sendiri juga masih banyak sekolah-sekolah yang belum punya lab, yang belum Itulah punya. yang tidak merata. Intinya kan kalau kayak bantuan kayak gitu kan tergantung lobby dari sekolahnya masing-masing ya. Iya, betul. Baru dapat kemarin Chromebook itu 15 itu. Ya sebenarnya Alhamdulillah. apa yang disampaikan Bu Yanti di awal tadi itu kan sebenarnya ada anggarannya kan, walaupun 1 atau 2. Iya. Nah itu kembali ke niat pengelola sekolah sendiri. Kalau pengelola sekolah sendiri punya niat baik mau untuk memajukan membeli sekolah, ya bisa itu diprogram satu dalam berapa 1 tahun. udah lumayan punya ya. kembali ke sekolahnya masing-masing ya. Iya. Mungkin itu aja ya Pak ya. Ada yang Iya, bilang lagi Bang? nggak apa. Iya. Silakan Baik. ditutup dulu Pak Amin. Iya. Baik, demikian pemaparan dari kelompok 1 tentang MICUM. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Apalagi Yang LK2